Sejamaah, siang hari ini saya akan nasihat perjalanan akhirat. Halo? Siang hari ini insya Allah saya akan nasihat perjalanan akhirat, hubungannya dengan pentingnya berjamaah. Wah, judulnya kok keren. Sejamaah, perjalanan akhirat ini saya dimangguli oleh Pak Johar. Ada yang kenal Pak Johar nggak? Pak Johar itu loh yang rumahnya di apa namanya, Sragen. Hah? Dung Banteng ya. Dung Banteng itu Sragen apa Solo? Sragen Cedek Solo. Beliau bilang ini saya dimanggulin dari Bapak Imam. Saya dikasih tulisannya. Ini saya mau kasihkan ke jamaah semua di sini. Ngerti nggih? Saya sangat berkesan itu karena beliau gini, Mir, ini saya manggulin, kamu lengkapin dalil-dalilnya. Nanti kamu nasihatin, nggih. Kasih 6 lembar saya, saudara jamaah. Perjalanan akhirat itu, saudara jamaah, ada yang pertama adalah kubur. Ya, nomor satu adalah kubur. Alam kubur ya. Yang pertama adalah alam kubur. Kayak alam mayana. Yang kedua adalah Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Harinya orang dikumpulkan. Ditambah keterangan di bawahnya, hari Yaumul Mahsyar ini adalah Yaumul Fasl. Apa Yaumul Fasl? Harinya orang dipisah-pisahkan. Ini masih belum nomor ya, masih nomor berapa itu? 3 ya. Yaumul Fasl. Jadi Yaumul Mahsyar itu juga Yaumul Fasl. Juga keterangannya itu hari penyisian. Hari penyisian. Apa penyisian itu? Eliminasi. Apa eliminasi? Nasi ini sego baru, bukan. Eliminasi itu apa? Penyisihan, wis. Penyisian untuk ke alam berikutnya. Hari eliminasi atau hari penyisian ke alam berikutnya. Kepada alam berikutnya. Nah, berikutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Harinya dihitung, amalan hitungan amal, Yaumul Hisab. Yang berikutnya adalah Jisri Jahannam, jembatan Jahannam. Apa? Jisri Jahannam. Nah, harinya Jisri Jahannam ya, jembatan Jahannam, bukan Siratul Mustaqim. Kalau di Bukhari itu namanya Jisri Jahannam, jembatan di atas Jahannam. Kemudian berikutnya adalah surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga selamat dari neraka. Sak keluarga kita, sak family kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang belum jamaah Allah paling menjadi orang jamaah. Sehingga bersama masuk surga sama dari neraka. Mudah-mudahan jamaah yang sedang beletung Allah paling mau tobat, kembali menjadi jamaah dan bisa berhasil masuk surga sama dari neraka. Ya jamaah, nasihat agak siang ini, mestinya ini 2,5 jam ya. Kita punya cuman waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa selesai, kalau enggak kita selesaikan habis duhur. Ya. Perjalanan akhirat ini saudara jamaah menggambarkan betapa jauhnya perjalanan untuk masuk surga. Betapa susahnya untuk masuk surga tapi Allah memberikan kemudahan. Tergantung pada diri kita sendiri. Saya mulai saudara jamaah yang namanya alam kubur. Alam kubur ini kalau menurut Utsman radhiyallahu an, dibuka di Kitabul Ahkam, karena Utsman radhiyallahu an
idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Faqilalah tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Halo. Salam perhatikan semua nggih. Utsman bin Affan saudara jamaah, kalau lewat kubur berhenti di kuburan, itu Utsman tuh menangis sampai jenggotnya ini basah. Maksudnya jenggotnya orang Arab itu saudara jamaah. Itu sampai kalau diperes gini airnya itu keluar. Mengguguk. Terus para sahabat tuh tanya, Utsman, kamu itu kalau disebut surga neraka enggak nangis, tapi kok ngelihat kuburan kok nangis, kenapa? Dia bilang gini, saya pernah mendengar kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Ini kayak pesan khusus ya. Kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kalau di kuburan itu selamat, setelahnya akan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah sampai masuk surga. Tapi kalau dikubur itu tidak selamat, saudara jamaah, na'udzubillah min dzalik. Di berikutnya susah, makin susah, makin susah, makin susah, akhirnya masuk neraka. Jadi kuburan itu saudara jamaah ya, kalau zaman masih hidup begini, bayanginya susah. Ada jamaah yang pernah di Malaysia, ada ya? Saya punya adik ipar, namanya Muhammad Effendi. Muhammad Effendi itu menikah dengan adik saya yang ke-6, maksudnya ke-5 hidup ya, ke-6. Munawwiratul Khair. Itu asalnya dari Terengganu. Waktu di Amerika itu dia cerita ke saya. Di Malaysia itu, ini untuk ngerasain gimana dikubur ya. Di Malaysia itu ada sekolah agama, sekolah ugama dia bilang, sekolah ugama. Kayak madrasah gitu. Itu kalau ada anaknya yang bandel, kalau ada anak murid yang bandel saudara jamaah, itu dihukum ruwat. Dihukum ruwat itu dihukum, dimandiin kayak mayit itu, dimandiin masih hidup padahal, dibungkus kain kafan, ditaruh di keranda, terus ditutupin, dibawa kubur sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dikubur betul saudara, tapi enggak jadi dimasukin di liang itu, dikasih papan, tapi enggak dikasih tanah. Itu biasanya saudara jamaah 2 jam langsung 2 jam tok itu saudara jamaah. Keluar langsung waras ya, so ibadah tertib. Soalnya dia ngerasa waktu saman bayangin kalau sekarang coba ditusi Pak Fitri apa Pak Misale Rasulullah ya. Ditusi dibungkus wah. Sana kan kita bayangin lah kalau saya sendiri sekarang nih ya. Saya ini sudah hampir 50 saudara jamaah. Tapi kesini hampir 17 saudara. Terus saya itu yang saya takutin itu bukan takut ya sebenarnya ya. Saya ini wah wis nyedeki kubur insyaallah. Kalau jatahnya Nabi kan 60 saudara. Bilangnya Nabi kan 60 sampai 70. Seandainya saya ini 60 saudara jamaah, tinggal mungkin 12-13 hari raya saudara. Mek karek 13 riyoyo Rasulullah. 13 riyoyo itu dewe lho Rasulullah. Lah nek wis 55 kira-kira karek 5 riyoyo Rasulullah. Lah nek wis widak wis karek ngenteni riyoyo kapan iki lho menangi moga. Nah ini saudara, kalau nasihat ini saja jamaah ya. Terus orang yang sudah mati. Anak tadi yang dihukum ruwat itu ya. Cuman 2 jam aja dia langsung bisa sadar. Sekarang jamaah-jamaah kita yang sudah dikubur. Katakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tahun 60 sekarang sudah 50 tahun. Saumpama dikubur tahun 62 sekarang sudah 50 tahun. Di kuburan. Mohon maaf saudara jamaah ya, kalau kita dikubur selamat. Nabi bilang 6 solikan kan na'matil arush.
Tapi kalau nggak selamat, naudzubillah min dzalik, saudara jamaah, kalau ada punya masalah, misalnya nggak menjaga najis, misalnya suka adu domba, buminya menghimpit, dikasih hawa dari neraka, dikasih alas dari neraka, nggak usah nunggu 50 tahun, saudara jamaah. Mungkin pagi dikeluarin, sore udah kapok encit, saudara. Sekarang sampean semua ya, alam kubur itu ada dan sudah ada siksanya. Ini penting ya. Sudah banyak orang tanya, kok di kubur itu disiksa, kan belum dihisap. Ngerti nggak maksud saya jamaah? Di kubur kok disiksa? Kan belum dihisap. Apa ada? Ya ada, Nabi karena bilang, ta'awadhu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal ma'tham. Dan lain-lain hadisnya. Ini maksud saya saudara jamaah, kita semua akan datang di kubur. Dan menurut Qur'annya, menurut hadisnya, kuburan itu eksis, ada. Dan ada siksa. Di hadisnya itu ratusan hadis menerangkan tentang siksa kubur dan selamat di kubur. Ratusan yang saya tahu, ya, bukan mungkin ribuan hadis tapi saya belum tahu, tapi yang jelas ratusan hadis tentang siksa kubur. Nah, apa yang perlu kita sikapi saudara jamaah? Apa yang perlu kita sikapi? Jauhilah hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Pertama apa? Jagalah najis. Menjaga najis ya. Jangan sembarangan dengan najis. Yang kedua apa? Jangan ngadu domba. Apa sih ngadu domba itu? Tumbak cucuan. Bahasa Melayunya itu batu api. Karena istri saya orang Singapura, saudara. Katanya apa yang itu loh, yang orang orang ngomong gini dibawa ke sini, akhirnya orang ini bertengkar. Oh itu batu api bang. Batu api maksudnya memati api supaya batu api. Ini adik saya Uli ini juga di Singapura. Batu api saudara. Lah, terus lihat di Kitabul Janaiz saudara jamaah ya. Salah satu penyebab siksa kubur itu orang yang siang harinya itu kerja terus, malam harinya itu tidur. Tidak pernah ada waktu untuk zikir kepada Allah, membaca Quran. Tidak pernah ada waktu, cuman segitu, kerja, tidur, kerja, tidur. Sampai Nabi itu tanya ya, siksanya itu gini. Ada orang laki-laki bawa batu, terus ada orang laki-laki di bawahnya itu tidur di atas batu gini. Nah, yang laki bawa batu itu berdiri di atas kepala itu, batunya dijatuhkan di kepala itu, titis-titisan itu loh. Tapi titis-titisan, kalau nekeran kalah kecil dulu kan di gender itu saudara ya. Ini pakai batu saudara, kepalanya pior pecah itu, batunya ngeludung, ya cuek aja nggak ada ekspresi. Diambil batunya. Ya orang yang kepalanya pecah itu, waktu pior itu nangis-nangis terus, kepalanya utuh lagi, dia nggak mau naruh kepalanya itu tapi jalan sendiri ke situ. Orang ini datang lagi pior. Jamaah ya, sampean nggak usah pakai batu ya. Kalau hukumannya orang-orang intelijen itu ya, hukumannya itu biasanya ditaliin gini atau ditaliin gini, duduk ini terus dikasih tetes air itu loh. Satu tetes. Jadi saudara kalau sudah sampai berapa ratus itu rasanya kayak tung itu yang cerita tentara-tentara yang cerita ke saya. Tetesan air satu loh, tong itu kalau nggak ngaku ya tetesan tong itu rasanya kayak apalagi orang yang itu orang itu siangnya tidur, siangnya kerja terus, malamnya tidur. Saya nasihatkan jamaah-jamaah di sini ya yang mendengar, sempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membaca Quran. Penting. Saya berijtihad untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa diterapkan ke orang lain ya. Saya berijtihad untuk istri, anak-anak saya, sehari semalam selain sambung, selain ngaji itu,
Harus baca Quran minimum setengah jam. Bukan 3 ayat. Minimum berapa jamaah? Setengah jam. Boleh kerjakan pagi, boleh kerjakan siang, boleh kerjakan sore. Tapi biasa seringnya duduk habis maghrib baca Quran bersama setengah jam. Saya tidak menunjuk 2 ayat 1 surat setengah jam. Kamu mau ulang-ulang 1 surat boleh, kamu mau baca buahnya boleh, 1 halaman kamu ulang-ulang sampai setengah jam boleh. Yang penting setengah jam. Dan itu jamaah membawa hidup ini ringan. Soalnya apa? Kita mulai hidup itu dengan badan kita disertai Quran. Nah itu. Lah, sejamaah ya di sini ya saya melihat, nggak tahu ya. Orang itu kok semua sibuk saudara. Sing nganggur ya sibuk domblong, wasit TV, maca koran, rono rene, bal-balan, itu yang nganggur. Ya tapi sibuk. Ya toh yang kerja ini sibuk sawah, makani wedhus, opo, sembau warang Rasul. Sing goreng ya serang Rasul. Radio, TV, Masya Allah saudara. Kapan ibadahnya? Sholat telat. Nun sewu lur nggih. Sholat telat. Mustine nek wong iki sholat kabeh nang masjid, insyaallah bek masjid niki Rasul. Tapi yo kan sholat kadang pirang baris, prihatin kok. Wong-wong kerjane apa to? Apa ya dadi direktur apa ya penting. Terus nek nang masjid terus perusahaane bangkrut apa yang ngono kok lho. Apa semua sholat di rumah? Lah masjid sakmene gedene gawe apa, Rasul? Nggih. Sambung yang ngono mek titik-titik, Masya Allah. Sama nanti belum saya terangin sambung saudara jamaah. Ini nanti jalannya ke situ juga. Jadi alam kubur ini saudara penting sekali. Jaga najis, jangan mengadu domba, jangan bertengkar, jangan pendendam, jangan ngerasani, ya. Jangan ngerasani itu di kubur itu juga siksa saudara. Suka ngerasani. Niti-niti orang aja. Wala tajassasu wala yaktaba'dukum ba'do. Jangan meneliti kesalahan orang. Telitilah dirimu sendiri. Nggih. Ten iki sangat masyarakatnya itu sangat heterogen. Ada grup guru. Ada grup guru pondok, ada grup pengurus. Lah awakmu apa-apa? Kayak kula jamaah biasa. Yo, oleh halal, nggih. Halal. Sing penting jamaah. Gitu. Ada grup yang oleh Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan diomongo. Grup sing gak ono rene, Para Sedulur. Sambungmu nang ndi? Pokoke kula sambung sak karep kula nggih. Mriko nggih mriki. Jamaah, alam kubur adalah alam yang pasti akan kita lalui. Kalau, mohon maaf ini ya, orang-orang yang hidup zaman Nabi yang enggak jamaah atau jamaah tapi yang melanggaran, sudah dikubur 14 abad. Kalau disiksa, bagaimana siksaan 14 abad itu saudara? Kalau yang baik, nanti hari kiamat itu ya, wah bangun rek kayak pengantin baru ketiduran. Soalnya pengantin baru itu nggak tidur saudara, ya toh? Kalau pengantin baru tidur itu jenenge Joko bodoh, lho. Manten nyerok turu, lho. Tapi kalau yang nggak selamat saudara jamaah, ada hadis itu menerangkan orang yang dikubur yang nggak selamat itu alasnya dari api neraka. Alasnya itu diambilkan dari api neraka. Hawanya disambungkan dengan hawa neraka. Terus buminya menyempit, tidak mau ditempati orang itu. Sampai Nabi bilang, tulangnya itu sampai begini. Tulang rusuknya itu seperti jari-jarinya Nabi begini. Kalau begitu bagaimana? Nggak usah tahun-tahun saudara, sehari aja orang itu udah kapok. Ini bertahun-tahun. Hentikan laki perempuan adu domba. Terus jamaah-jamaah kalau dilapori orang, diwaduli tentang siapa saja. Mas Amir, ini pengurus ini tuh begini. Oh, Pak Fulan, pengurus ini begini, Pak Guru itu begini. Saudara jamaah, kalau ada begitu, pasang itu, earplug. Apa earplug itu? Tutup telinga, diplekno wis. Ya nduk ngono tapi gak ngrungokno, Rasulullah. Soalnya apa? Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Orang iman, kalau datang ke kamu orang yang membawa kabar buruk, fasikun binaba'in. Orang tak tahu cerita, Mas Amir Pak tuh gini misalnya. Nah, jemaah, kalau orang itu mungkin lihat saya ya dengerin gini, tapi saya nggak denger sama sekali. Saumpama itu penting, saya anggap penting, ya saya datang kepada itu. Tapi kalau saya anggap cuma Allah, omongane wong idune muru. Ngomong kayak idune muru lho ternyata. Yes, kata rungokno. Oh, ini kudu ngeten Mas dinapaken. Ya, dongane monggo kalau paling barokah. Lho sampeyan ngono kok didongakno barokah. Lah piye dongakno apa? Lah, kalau saya diceritain tentang adik saya, Mas Amir adik sampean tuh gini. Saya dengar saudara. Nanti ya kalau saudara dengan saudara karena orang lain bertengkar itu jatuh dan hina. Saumpama betul ngomong begitu, kita harus husnudon, niatnya tidak begitu. Soalnya orang itu ya, non jauh ya, bersuami istri. Suaminya makan di warung pecel. Dilala sing dodol rodo ayu, rondo pisan Rasulullah. Ego pasar misalnya, ini nasihat dari Mbak Juri ini ya. Landepe wong adu-adu. Perempuan lihat orang laki-laki ini pulang ke rumahnya yang laki ini, Mbak, Masya Allah Mbak, saya lihat suami sampean itu mangan warung pecel jigrang, guyang-guyu ambek rondo sing bakul iku rondo, Mbak, ngono. Nek aku panas, Mbak, tapi sampean kok sabar ya? Itu saudara yang asalnya umpama perempuan istri ini melihat suaminya begitu itu nggak akan marah, biasa orang dia beli warung terus sikapnya apanya, tapi karena bumbunya ini. Akhirnya suaminya pulang itu kau cemberut peletan, ya kono, mangan warung ae. Lah bojoku kena setan opo iki lho. Ya, yang begitu itu sudah jamaah kalau saya pribadi ya. Kalau ada orang membawa kabar apa saja ke saya tentang imam saya, tentang kawan saya, apalagi tentang adik-adik saya, saudara-saudara saya, paman-paman saya, enggak saya dengar. Dan saya punya filter untuk memilah. Penting, setengah penting, gak penting, sampah. Nek kategori ini sampah apa lho wis guyang-guyu ae. Semua jawabnya saya, sungkem kalau paling barokah. Yo sepuron. Ojo mangkel lah, ngono mangkel. Aku gak mangkel loh. Sama nih ono posisi kok ngene-ngene. Ngeredak kalau jawab saya tuh doain barokah. Sepuron. Insyaallah gak ngono. Ngeredak lho. Tapi kalau kita kemakan saudara jamaah wis gane sing rukun. Guru ambek pengurus gak rukun, pengurus ambek pengurus gak rukun, imam ambek pengurus gak rukun, generus ambek pengurusnya gak rukun. Nek wis ngono ati lah terus piye prosedur jamaah iki? Kalau sudah begitu gimana? Apa kita main masuk surga? Halo? Iso apa ora wong mlebu surga nek gak rukun? Boten saged. Lah rukun itu ya penting ini ya rukun. Rukun itu tidak harus seragam. Halo? Rukun itu tidak harus seragam. Contoh. Ini paling sederhana. Waya mangan pecel kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Nggih? Gawe kupluk putih kabeh. Itu bukan rukun, itu namanya seragam. Rukun itu ya meskipun berbeda pendapat, meskipun berselisih pendapat, bisa duduk bersama, bisa ngomong, bisa salaman, itu yang disebut rukun. Tadi masih mriki lho sampean pengurusnya gak seneng iki, gak seneng iki. Tapi iso lungguh, iso ngomong-omongan, iso enak, iso musyawarah. Iku jenenge rukun. Meskipun beda pendapat, zaman sahabat juga beda pendapat, Saudara. Nggih napa nggih, Pak Saudara? Lah, kita berbeda pendapat itu jangan diarahkan untuk tidak rukun. Beda pendapat boleh. Tapi jangan tidak rukun. Artinya beda pendapat jangan membuat kita tidak omong-omong. Soalnya wong nek gak beda pendapat uangnya apa gak enak malah Rasulullah. Justru karena beda pendapat itu menjadikan romantika hidup. Nggih napa nggih?
Misalnya laki perempuan nggak beda pendapat, wah repot saudara. Karena beda pendapat akhirnya padu, sikil papat didu balur. Oh enak balur ya. Alhamdulillah. Jamaah saya teruskan ya, itu kuburan. Berdoalah kepada Allah untuk selamat dari siksa kubur. Apakah ada jamaah yang belum hafal doanya minta selamat dari siksa kubur? Enten apa mboten? Ada apa enggak? Kalau ada ya usaha menghafalin doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tambah hadis lain juga bila Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Kalau yang belum hafal doa dari selamat dari siksa kubur saudara jamaah, bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah selamatkan saya dari siksa kubur. So jamaah ini saya ngomong gini ini penting karena Nabi merintah ta'awadzu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Berikutnya saudara jamaah adalah alam yaumuddin. Jadi supaya jamaah ini dong ya. Yaumuddin itu adalah hari pembalasan. Ya toh? Hari pembalasan. Hari pembalasan itu harinya manusia dibalas oleh manusia lain. Manusia dibalas oleh binatang yang dianiaya. Binatang dibalas oleh binatang lain yang dianiaya. Itu yaumuddin. Nah, gini maksud saya ya, karena kan ya, hari pembalasan itu apa sih? Hari pembalasan itu ya, kalau yaumuddin itu keterangannya ya satu alam yang di situ misalnya, mohon maaf ya, kita pernah nganiaya kucing, kita belum tobat ke Allah, ya kita ikat sampai nggak makan, sampai mati, itu di akhirat sejamaah di hari pembalasan itu kita akan diikat oleh kucing itu dan disiksa pokoknya sampai seperti dia merasa tersiksa ketika di dunia. Kalau yang pernah adu jangkrik, tahu adu jangkrik apa gak Lur? Adu jangkrik itu besok jangkriknya gede-gede, oleh Allah suruh makanin orang itu. Sampai khamsina alfasanah 50.000 tahun, yang satu harinya sama dengan 1.000 tahun di dunia. Al yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilayya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila. Surat Al-Ma'arij juga. Nah, saudara jamaah, di hari pembalasan ini jangankan manusia saudara jamaah, binatang aja juga dibalaskan. Binatang yang aniaya binatang lain itu dibalaskan. Cuman binatang itu setelah hari pembalasan ini hilang. Manusia yang akan apa? Terus. Lah, di hari pembalasan ini saudara jamaah orang yang pernah mencuri, belum pernah tobat ke Allah, belum minta maaf ke orang yang dicuri, itu akan memikul curiannya sambil membawa bendera. Bendera bilang Anas Sarik, Anas Sarik. Kalau yang dicuri kerbau ya dia akan mikul kerbaunya itu, bukan nuntun. Bukan nuntun kerbaunya, tapi memikul kerbaunya. Kalau yang dicuri sapi, ya dia akan memikul sapinya. Kalau yang dicuri sapi 10, ya dia akan memikul sapi 10 itu. Sampai dia itu nyesek-nyesek di tanah. Sambil ngomong Anas Sarik, Anas Sarik. Orang yang ngerasani dibuatkan oleh Allah kuku tembaga. Di hari kiamat itu sambil nyakari badannya. Di hari pembalasan. Yaumuddin. Bukan yaumul mahsyar, bukan yaumul hisab. Ada alam lain lagi.
Bahkan ada orang di Yaumiddin ini berenang dengan apa? Keringatnya. Tapi di Yaumiddin ini juga ada 7 orang yang oleh Allah diberi payung. Payungnya payung gaib. Ya, akan diberi payung. Matahari yang sedekat kepala ini nggak akan tembus panasnya. Semua orang berenang dengan keringat. Dia tenang-tenang saja. Ya di Yaumiddin ini. Siapa orang 7 orang itu saudara jamaah? Yang pertama adalah seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Nanti saya terangkan keterangannya. Yang kedua adalah orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang sedekah tangan kanannya tahu, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya tidak pernah menghitung sedekahnya, sedekahnya. Yang keempat, orang yang bisa sendirian menangis karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Meskipun di depannya ada diiming-imingi sesuatu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu karena takut pada Allah, Karena takut kepada Allah. Itu berapa? 5 ya? Yang keenam, pemuda yang tumbuh. Itu nomor 2 sebenarnya. Pemuda yang tumbuh di dalam agama Allah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Ini nomor 2 sebenarnya jemaah. Yang terakhir adalah imam yang adil. Keterangan, insya Allah di sini banyak mubalik ya, banyak ulama di sini. Ulama jamaah di sini. Ya, menurut saya mangkul ini spesial ya. Saya pernah bertanya begini ke Mbak Juri sama Pak Toyib ya. Orang yang hatinya digantungkan di masjid itu gimana sih maksudnya? Itu beliau menerangkan gini, orang yang digantungkan hatinya di masjid itu adalah orang laki-laki atau perempuan. Kalau mempunyai masalah, setiap kali mempunyai masalah, dia mengambil air wudhu, datang ke masjid, kalau dekat dengan masjid, kalau tidak ada masjid ya, di rumahnya sendiri, menggelar sejadah, menggelar alas, sholat 2 rakaat mengadu kepada Allah. Itu orang yang hatinya digantungkan di masjid. Kalau ada masjid, ya dia datang ke masjid untuk mengadu kepada Allah. Jadi, kalau ada apa-apa saja, dia selalu ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau punya perkara besar, lihat tuh hadis Bukhari. Nabi itu kalau punya perkara besar, selalu ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Karena rumahnya Nabi di situ, mepet masjid. Dan sholat 2 rakaat terus mengadu kepada Allah, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai anak-anakku, saya melaporkan kesedihan saya kepada Allah, enggak pamer ke kamu. Dan saya tahu banyak dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Maksud saya begini saja Maya. Kita ini kan banyak punya masalah, Pak Lur. Nggih napa nggih? Siapa wong di masjid kene sing enggak ada masalah? Masalah rumah, masalah sewa, masalah dagang, masalah tipu-tipuan, masalah ditipu. Ya toh, masalah beli enggak jadi enggak beli, beli enggak jadi enggak beli. Ya toh. Kadang kita itu punya masalah menantu, masalah mertua, masalah besan, masalah putu, masalah kecelakaan, masalah beli motor suratnya enggak ada. Kita punya banyak masalah saudara kadang dalam jamaah ini. Tapi kita cuman apa?
Nggak mau mengadu ke Allah, maunya ngadu ke orang, rasan-rasan, ke pengurus, menyalahkan pengurus. Kalau punya masalah saudara jamaah, ambil air wudhu, datang ke masjid sholat, lapor ke Allah, minta jalan keluar, pasti ditolong Allah. Ingat nasihatnya siapa? Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, ya bunayya, ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Hei anakku, kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Kalau minta tolong ke Allah. Kita ini kalau punya masalah keluarga kadang-kadang datangnya ke pengurus. Pak, ini anak saya ini gimana? Harus gini. Pengurusnya nggak bisa nolong, marah-marah. Pengurus itu gimana? Saya nggak peduli dengan anak saya. Tidak mau datang kepada Allah dulu. Bagaimana begitu saja, jemaah? Muka-muka Allah paring barokah. Ini dalilnya wa nabluwa akhbarakum. Halo? Apa? Wa nabluwa akhbarakum. Kamu akan saya coba kabarmu. Kalau tempat yang baik ini baik, kita dicoba oleh kabar saudara jemaah. Bisa nggak kita tahan? Tamu banyak datang, bisa ngelayani. Kalau dipikir secara pribadi saudara jemaah, pecah das Rasulullah. Tamu aja 1.000 ya, yang ngasih makan 1.000 saudara. 500 ya ngasih makan 500. Nek mangani gak sepiro sebelum ngisi ini lur gitu. Ono wepo lur. Apa tadi di alam apa sekarang? Di Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang keterangan tentang 7 orang yang mendapat payung. Yang pertama tadi apa? Orang yang hatinya digantungkan di masjid. Halo, semua jamaah-jamaah di sini ya, terutama laki-laki. Selalu sholatlah berjamaah di masjid. Kalau punya masalah-masalah saudara jamaah, datanglah ke masjid. Sampaian ya, kalau sudah pernah ke Malaysia atau sudah pernah ke Singapura, ke Australia, ke Amerika saudara jamaah. Tempat ini nggak bisa tidak dirindukan. Saya sendiri saudara jamaah sudah kemana-mana. Salam lebih dari 40 negara saya datangin saudara jamaah. Tempat ini masalah the best saudara. Karena apa? Masjid dekat, mau apa-apa ke masjid, bisa sholat ke masjid. Zaman kalau udah ngalamin hidup di Singapura, saudara jamaah, sedih saudara. Nggak ada masjid, Jumatan di rumah-rumah, sambung di rumah-rumah. Ya, atau mau sholat berjamaah, nggak pernah dengar adzan. Apalagi di Australia siapa? Nggak pernah dengar adzan. Itu sedih saudara. Kalau datang sini dengar adzan gitu rasanya piar gitu. Soalnya apa? Merindukan. Lah yang orang sini ya memang biasa saudara ya, kalau anaknya orang kaya, dikasih ayam, dikasih daging, dikasih nggak terasa apa-apa. Soalnya bentila mangane iku, Rasulullah. Tapi kalau nggak punya terus dikasih ayam, daging, wah. Iya toh? Lah kadang-kadang nggak rumongso. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nggih. Kita jangan kayak orang jahiliyah. Kalau hatinya sedih, ngomong ke orang rasan-rasan atau lari ke gunung. Wah, saya ini sukanya ke gunung. Kalau punya masalah naik gunung itu hati saya tenang, goroh Rasulullah. Naik gunung kembar mungkin bisa tenang Rasulullah. Gunung Sindur. Orang yang kadang saya ini kalau udah naik gunung tenang hati saya, goroh Rasulullah. Datang ke masjid, sholat, baru itu ketenangan hati. Saya kalau sedih saya datang ke laut, lihat ombak itu rasanya tenang. Allah, bullshit Rasulullah. Bullshit. Apa gantungkan hatimu di mana? Di masjid. Oke, kalau punya masalah-masalah datang ke masjid. Masjid mana sholat. Jangan malu dikatain orang. Wah, ini sedang punya masalah. Well, kenapa? Kenapa? Emangnya kalau masalah kamu bisa cari solusi? Kamu punya masalah datang ke masjid. Nabi Yakub juga begitu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya laporkan kesedihan saya. Saya laporkan kesusahan saya kepada Allah. Kenapa kita nggak bisa begitu? Soal jemaah ya, yang pernah lihat TV. Ada yang pernah lihat TV nggak di sini? Anggawe aneh.
Tuh sama lihat ya kalau di film-film anak-anak atau film-film mafia itu ya. Orang bule ya. Kalau saya udah ngelihat kenyataannya ya, orang bule itu kalau punya masalah itu banyak yang religi ya. Nggak harus nunggu Jumatan kalau mereka kan Sabtuan sama Mingguan. Nggak harus nunggu hari itu, mereka itu pakai baju rapi, ya, datang ke gereja, laporan ke Tuhannya. Karena memang di Taurat begitu, di Injil begitu. Hadisnya orang Islam juga harus begitu mestinya. Kalau ada kesusahan, datanglah ke masjid. Lah kenapa kita nggak pernah kalau punya masalah bukan datang ke masjid? Doakan tetangganya, ketemunya rasan-rasan, datang ke pengurusnya marah-marah. Well, masalah-masalahmu dewe. Jalur pendapatnya orang, pendapat yang tidak bisa memberi jalan keluar, malah rasan-rasan. Datanglah ke masjid, tanyalah kepada Allah, nanti Allah akan memberi jawab. Dan itu jaminannya apa? Payung di Yaumiddin. Berikutnya saudara jamaah, orang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Adik-adik, halo adik-adik yang di atas. Bilang halo. Adik-adik yang di bawah. Ya. Bapak-bapak ya, ini seperti tadi malam ya. Tidak mudah ya. Ini kalau batasnya gini, kalau mangkul saya itu ya. Orang yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah maksudnya mulai belum balik sampai balik tetap ibadah, belum balik enggak pernah berzina. Tetap ibadah enggak pernah berzina. Kalau perempuan sampai menikah. Itu orang itu otomatis akan dapat payung. Dan bisa tumbuh mulai belum balik sampai balik tetap ibadah, sholat, konsisten itu sudah jamaah tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kalau sampean melihat anak sampean saudara jamaah belum balik, sampai ini tetap konsisten ibadah, sholat, sambung, saman cium, saman rangkul anak sampean saudara jamaah. Itu tanda baik, anak itu berarti dapat payung di hari kiamat. Kalau anak sampean cuma sekolahnya lulus, ini lulus, tapi ibadahnya nggak tertib, saman menangis. Anak itu nggak ada jaminan dapat payung di hari pembalasan. Kasihan saudara jamaah orang tumbuh di jamaah, tapi nggak jadi orang jamaah. Goyang-goyang. Yang kita banggakan adalah apa? Anak jamaah yang belum balik, sampai balik tetap ibadah kepada Allah. Berarti orang tuanya berhasil dan orang itu juga berhasil. Dan tidak mudah saudara jamaah. Allah memberi pangkat ini karena tidak mudah. Pangkat payung itu tidak mudah saudara. Meskipun kalau kita kerjain mudah, tapi untuk ke situ itu nggak mudah. Saya ngalamin sendiri ya jamaah. Tumbuh di jamaah. Nampaknya sih tugas mubalek tahun 74, mondok di Cipete. Kalau malam ngajar, diajak ngajar di Cibubur sama Mas Fadli, diajak buka di Grogol. Nampaknya sih ya begitu saja jamaah, tapi yang saya alamin ketika saya mulai akhir balik saudara jamaah, jatuh cinta. Wah itu berat saudara. Jatuh cinta itu Masya Allah saudara. Jatuh cinta. Ya. Betapa indahnya. Cinta itu indah saudara jamaah. Makanya jatuh cinta itu enggak dosa. Tapi terusannya itu saudara. Lu bisa ngontrol ya. Bisa mengorbankan cinta itu. Wah. Sak beratan tersendiri saudara. Bapak-bapak ini meskipun udah punya istri sering jatuh cinta saudara. Nggih napa nggih? Kawan nggih walur. Jangan didine kalau jatuh cinta saudara. Jatuh cinta itu indah. Tapi bapak-bapak bisa ngontrol. Mas, gak wayahe. Wis tuwek wis di anak ya. Tapi yang balik lagi saudara jemaah ya, anak kecil bisa tumbuh dewasa di dalam agama Allah itu, bisa ibadah kepada Allah itu mahal harganya. Yang berikutnya saudara jemaah, saya enggak teruskan karena tadi malam sudah saya bahas. Yang berikutnya adalah orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang seperti kita ini saudara jemaah. Karena jamaah kita bisa bertemu. Saya tadi ketemu teman-teman saya lama ya. Maksudnya kita ya nggak pernah ketemu, tapi nggak pernah ketemunya bukan karena mangkel, bukan. Memang jalan sendiri-sendiri saudara. Tapi ketemu ya tetap baik. Sama juga gitu di antara jamaah ini kan banyak. Tapi ya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nggak ada apa-apa.
Kalau sebaik-baiknya kita seperti itu, saudara jamaah. Tapi bergaul itu banyak cobaannya. Guru sama guru kadang iren-irenan. Nggih napa nggih, Balur? Jangan takut. Mubalek sama mubalek loh, sama-sama guru pondok kadang yuk iren-irenan. Oh, jadwalnya malam, jadwalnya siang. Aku pengen dodol roti, aku pengen dodol kopi misalnya. Aku pengen istirahat. Nah, yang senior dengan junior, juniornya wah mentang-mentang junior kayak kalah-kalahan. Biasa itu, Mas Lur. Iya toh? Kadang dari guru ditinggal kerja, Mas Lur. Dikai apa PKS apa PKL apa lembar kerja siswa apa LKS ya. LKMD. Ya ngono ning aja ngono Mas Lur, nggih. Nah, kita itu kadang ke jamaah ya apa? Konflik itu biasa, nggih. Irene biasa, tapi kita harus ingat sejamaah. Konflik jangan sampai menjadi pecah. Akhirnya menjadi gak senang, akhirnya menjadi menjatuhkan, jangan. Ngono ya ngono ning aja ngono Bros Lur. Nggih. Muga-muga paring barokah. Muga-muga paring paham. Berkawanlah karena Allah, berpisahlah karena Allah. Kalau sampean mau wangkel, saya ini ya, kalau mau wangkel atau dimangkeli wong, seperti di malam, obatnya cuma apa? Doa. Tak tungane apik ngene lho. Doain baik. Berikutnya saudara jamaah itu supaya bisa berkawan ya. Yang ketiga, orang yang sodakoh. Yang berikutnya aja ya, kalau umur urutannya nggak benar. Orang yang bisa sodakoh tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ini maksudnya gini ya. Kalau sudah menjadi jariah kita, saudara jamaah, sak mangkel-mangkelnya jangan sampai diundat-undat. Saya mau ini. Saya postpone dulu nasihat ini. Saya pergi ke judulnya syukur. Ya. Postpone. Maksudnya nanti saya terusin lagi. Oke. Soalnya ini hubungannya ya, kalau apa sodakoh ini hubungannya dengan syukur. Hubungannya dengan syukur. Syukur itu gini saudara jemaah ya. Syukur itu ucapannya alhamdulillah. Prakteknya itu ngestokno. Kalau menurut Umar bin Khattab, kalau menurut Nabi Muhammad SAW, kelakuannya syukur itu ada dua. Ingat-ingat baiknya, lupakan kejelekannya. Makanya perjalanan akhirat ini agak panjang saudara, karena banyak materi yang bersinggungan. Syukur itu gini ya. Orang yang bisa syukur ke Allah berarti orang yang bisa syukur ke manusia berarti bisa syukur kepada Allah. Yang belum bisa syukur ke manusia berarti nggak bisa syukur kepada Allah. Padahal orang nggak bisa syukur itu nggak bisa masuk surga. Orang masuk surga itu karena syukur. Ibadah ini adalah wujud dari syukur. Nah, yang perlu ditulis adalah saudara jamaah. Yang perlu ditulis adalah kadang ya, orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong. Ya, poin berikutnya, kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas tadi sehingga undat-undat. Ulang yang paling akhir. Kadang orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga tidak bisa syukur. Kalau yang di atas, ya, kadang orang yang ditolong menjadi cobaannya orang yang menolong, sehingga undat-undat. Niki kira-kira nangkep napa mboten Mas Lur? Ngeten ya, contoh nggih. Contoh.
Pak, saya ini ya orang jauh Pak, nggak punya keluarga, nggak punya family. Saya pengen tempat di mana lah Pak, terserah gitu. Dikasih tempat, oh tempat di tempat saya aja deh. Ini ada kamar kosong, kamu tempatin, kamu bersihin sendirilah. Terus cari kerja. Oh ini Mas, ada kerjaan Mas. Ya, di sekitar sini atau di mana. Gaji pertama insya Allah cuma 2 juta Mas. 1 bulan 2 juta. Nanti kalau semakin baik, 3 bulan tuh naik. 500. Nanti mentoknya itu sampai 4 juta. Kira-kira 4 juta di tempat ini untuk 1 orang cukup nggak Ular untuk hidup? Cekap nggih? Kadang masih di Bang. Kadang nggih. Digaji 4 juta 1 bulan. Suatu hari saudara jamaah, orang yang nolong, yang nyariin kerjaan ini, ketemu dengan orang yang ditolong ini. Itu Mas, alhamdulillah Mas, orang yang nolong itu ketemu orang yang ditolong. Alhamdulillah Mas, ketemu sama Dek gitu. Saya ini tasnya hilang Dek, dompet semua di situ. Saya pengen pulang, saya nggak punya duit Dek, tolong saya pinjam duitnya. Loh, orang yang ditolong ngomong, pinjam berapa Pak gitu? Ya untuk bisa naik bis lah, 100 Pak ya. Ya insya Allah cukuplah 100. Dicatat Pak ya, ini siapa saksinya Pak? Terus kita telepon imam kelompok dulu Pak ya. Kira-kira pantas nama mboten ngoten Bang? Pantas apa enggak? Sejamaah orang itu enggak ngerti syukur. Datang ditolong, dicariin kerja, cuman perlu pinjem uang kok. Yang ya ditawar dan masih cari telepon, masih cari saksi, siapa saksinya? Habis itu pulang ke sini dirasani, lihat tuh. Lu nolong saya, utang 100, pura-pura nggak tahu. Sejamaah, orang itu orang yang nggak punya hati. Nggak ada rasa syukurnya. Mestinya kan, oh hilang Pak, Masya Allah. Nggak usah hutang Pak. Nih ada 500, 1 juta. Bawa Pak, nggak usah diingat-ingat. Mestinya kan gitu. Saya antarkan Pak. Saya carikan, saya bantu nyari. Tasnya di mana tadi, hilangnya di mana. Mestinya gitu saudara. Loh kadang kita ini saudara jamaah, bisa merasa jijik dengan orang itu tadi, tapi kita sendiri ngelakuin. Asalnya datang di sini siapa yang nolong? Asalnya nggak punya apa-apa ditolong. Terus kadang-kadang dengan orang yang menolong itu kita malah musuhin. Karena apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kamu itu satu sama lain saya jadikan cobaan. Bisa nggak kamu sabar? Apalagi sampai dia maruf-marufin. Dia maruf-marufin itu saudara jamaah, gajinya bukan 1 bulan 4 juta saudara. Dia maruf-marufin itu berarti dikasih surga. Pagi ngaji, pahalanya dunia seisinya. Terus yang ngajak saudara jamaah, dilalan abla min dalik. Yang ngajak dilalan bules. Ngajinya nggak tertib. Kadang ketera ekonomi ngajinya nggak tertib. Terus malah dirasain, lihat tuh orang lama, bekerja. Saya ini yang marah dia, tapi lolok-lolok sambung nggak pernah. Loh kok otaknya itu ditaruh di mana? Mestinya saudara jamaah ya, orang yang ngamar makrufin, terus bules, kena ekonomi, mestinya datanglah. Ajaklah dia, tarik dia bangkit kembali, kita usahakan seperti dia ngusahain kita sampai jadi orang jamaah. Sejamaah memang kadang-kadang ya, orang yang ditolong ini menjadi cobaannya orang yang menolong. Sampai orang yang menolong jadi undat-undat. Tapi kadang bisa sebaliknya. Ya toh? Orang yang menolong menjadi cobaannya orang yang ditolong. Sehingga apa? Gak bisa syukur. Diutangi mubaliknya, diutangi seniornya, gak bisa ngembaliin. Kadang-kadang, sama nih apa, mubalik ini. Melupakan bahwa orang ini dulu orang berjasa. Melupakan itu dicoba oleh Allah. Cuman uang 10.000, 100.000 menjadikan undat-undat, lupa diberi surga oleh Allah lewat orang ini. Ya toh, orang lama, orang baru. Ya toh, orang yang lawas-lawas, kadang lupa. Kadang orang lama juga, wong nyar-nyar iki piye sih, gak ero perjuangan iki. Akhirnya boleh timbul napa, Saudara? Undat-undat. Tapi orang baru kadang yo gak ngerti nek iki sing gawe iki yo wong lawas iki jan betul-betul perjuangan kan gak lupa lah. Tapi itu semua cobaan saudara jamaah.
Yang baik bagaimana? Yang baik ya seperti yang dibilangkan oleh Allah itu tadi. Rukun kompak, orang yang datang belakangan mendoakan orang-orang pejuang-pejuang yang lama ini, didoain oleh Allah paling pengampunan dan diterima oleh Allah, dan berdoa supaya hatinya nggak ada ghil. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya dipahami saja jamaah. Soalnya apa? Ini nanti saudara jamaah ya, akhirnya saling pemberian itu, ini saya ngomong global, sekarang dalam keluarga aja. Dalam keluarga saudara jamaah tentang syukur ini ya. Kadang-kadang orang tua dicoba oleh anaknya, memang anak menjadi cobaan orang tua. Dalilnya begitu. Tetapi kadang-kadang orang tua juga jadi cobaannya anak. Mungkin apa enggak para saudara? Kadang-kadang suami menjadi cobaannya istri, istri menjadi cobaannya suami. Sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Atasbirun. Bisa enggak kamu sabar? Nah, sabar ditulis nggih. Sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Ulang, sabar ialah berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Artinya, sabar itu on the right track. Tetap taat Allah, Rasul, Amir, ya toh? Apapun jadinya, dalam keadaan sugih, pangkat, mulya, atau melarat, hina, dipenjara, tetap konsisten. Itu disebut sabar. Karena sabar itu bukan kalau dijitak diem, istrinya diganggu orang diem, hartanya diambil orang diem. Itu bukan sabar. Itu namanya bodoh dan lemah. Gini apa gimana, Saudara? Oh, diketak uang meneng ae. Apa enggak balas? Sabar. Padahal hasilnya wedi lho, sing ngetak ndak sih sak driji sak gedang kluduk lho ya. Itu bodoh dan lemah. Kalau ada orang ngetak tanyain, ngapain ngetak? Iseng. Ganti ketak, Saudara. Gitu. Kalau orang diambil hartanya, ya bela nih harta kamu. Karena membela hartanya kok mati-mati syahid. Kalau istrinya diganggu, tanyain, ngapain ganggu istri saya? Iseng. Gibeng para saudara. Gitu, apa ganggu bojone wong sing perawan searet-aret ya, Lur. Nah itu. Nah, jamaah, sabar itu konsisten dalam kebenaran apapun jadinya. Sebagai suami, perintahnya Allah ini contohnya sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei orang iman, sebagian dari istri dan anak-anakmu adalah musuh untuk kamu. Hati-hatilah terhadap mereka. Tetapi apa firman Allah berikutnya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Istrimu, anakmu itu cobaan. Cobaan di sini maksudnya apa? Bisa menghalangi kamu masuk surga, bisa nyeret kamu masuk neraka. Tapi Allah bilang, kalau kamu mau memaafkan, memaafkan dan memaafkan. Jadi itu ya, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru itu maknanya maaf semua. Cuman Allah menggunakan kata lain. Kalau kamu gelem nyepuro, gelem memaafkan, gelem melupakan. Contohnya gitu. Tapi semua maksudnya itu maaf. Kalau kamu bisa memaafkan dan memaafkan dan memaafkan. Allah mengatakannya 3 kali. Hei para suami, istri-istri itu perlu dimaafkan 3 kali. Sehingga kamu bisa sabar. Nenek wong lanang iso nyepuro bojone Pastor, sampai dobel telu, urip iku enteng. Tapi titik-titik mau muring-muring. Jangan kasinen, ngeracun kok. Padahal ya jangan kasih nek wong wedok ada ngelali wis ngekek uyah terus ngekek uyah meneh. Terus maunya ngambil garam kleru gula. Iki teh ta jangan asem iki lho. Kalau kleru ngasih gula Saudara. Mestinya kan ngomong kasinen ya. Dik alhamdulillah Dik sak sendok krasa. Ngirit lho.
Soalnya kewasinan loh, gitu. Kok jangan bening gak asin blas puwaya. Dek gak usah gawe teh, dudu iki diombe. Ngirit gak usah gawe teh lho. Ngono wedok niku luweh bisa apa ya? Apa? Lebih bisa tahu diri daripada dimarah-marahin. Ngoten nggih Ibu nggih. Lho, gue banter lho, gue. Ini belum nasihat tentang suami istri nih belum. Cek nyerempet titik. Lah tentang syukur tadi maksud saya itu ya kembali ke on the right track ya. Orang bisa memberikan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu itu maksudnya kita saling tolong menolong ini nggak usah dibicarain deh. Lupakan. Kalau nasihatnya Luqman alaihissalam, saya selalu bilang Luqman alaihissalam karena memang hadisnya begitu ya. Bahasa Arabnya saya dilupakan. Saya dikasih dalilnya oleh Ahmad Qodi. Bunyinya begini. Kalau yang atasnya itu saya Indonesiain ya. Kalau hidupmu ingin tenang, ingatlah dua, lupakan dua. Udhkurusnani wansathnani. Ingatlah dua, itu yang pertama Allah, yang kedua adalah kematian. Jadi kamu ingatlah selalu dua hal, yaitu Allah dan kematian. Lupakan dua. Yang pertama, baikmu pada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jeleknya orang kepadamu. Ingatlah dua, apa? Yang pertama, Allah. Yang kedua, kematian. Lupakan dua. Yang pertama apa? Baikmu kepada orang dan jeleknya orang kepadamu. Urip iku tau wenang terus. Saya dapat mangkulan ini, saya udah dinasihatin Cak Dohir. Ya di pojok. Saya sering ketemu Cak Dohir itu ya di pojok. Kertosono itu kan ada ini, apa? Depannya tamu itu kan ada ringin itu loh. Nah, biasanya saya duduk di ruang depannya kamar tamu yang pojok situ. Duduk di situ, enggak duduk di atas di bawah. Cak Dohir nasihatin saya, Mir. Kamu nek mulang sopo Mir? Ojo mbok anggap iku muridmu, ojo mbok iling-iling. Oh ngoten Cak. Ya. Lah napa Cak? Yes. Wong kadang-kadang enggak seneng Mir diceluk murid enggak seneng. Nek awakmu mbok iling-iling kok awakmu iki sing ngamar marfi aku sing ngisapno aku. Iku syirik Mir. Oh nggih Cak. Ingat betul, terus enggak taunya ada dalil ini saudara jamaah. Kalau hidupmu ingin tenang, ingatlah Allah, selalu ingat Allah dan selalu ingat kematian. Enteng Rasul. Allah pol-poli mati Bapak. Nggih napa nggih Bapak? Pol-poli mati. Nek mati gak mlebu swarga mesti mlebu neraka, nek gak mlebu neraka mesti mlebu swarga. Milih ndi Rasul? Terus ingat kalau ingat Allah, kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita terus. Lupakan dua, baiknya kita pada orang. Kalau kita berbuat baik, lupakan. Gak usah dieling-eling. Mas, sampean yang nolong saya gini. Apa ya? Kapan ya? Enggak kok. Sama dulu nasihatin saya gini. Lupa. Memang dilupain saudara. Kalau orang berbuat jelek, oh mas saya sorry gini. Wes. Sudah saya maafin dulu. Jadi masa toh? Enggak, perasaan saya enggak kok. Padahal dia berbuat jelek ke kita. Menurut ukuran mangkel, tapi karena udah dilupain, jadi ketemu biasa gitu aja. Itu harus panjang saudara, ada berapa 7 lembar, 7 baris ini. Nah kalau bawahnya itu wakun kal ardi fit tawadu. Jadilah seperti bumi di dalam tawadu. Artinya nasihatnya Luqman ini. Bumi ini dahsyat saudara. Coba di mana? Di Jogja dulu itu. Bumi ini mulet mek 22 detik jadi lho.
Borok nedak loro. Itu sak Yogya niku ajur kabeh Pak Lur. Bumi ini saudara dahsyat kekuatannya. Diuyui, dikencingi, diisingi, didoni meneng ae Pak Lur. Karena apa? Memang dapuk aku ngene iki. Lah mau dhek sambat Pak Lur wis kurang asem. Ya Allah, ini ajur kabeh Pak Lur. Nah itu. Jadi jadilah seperti bumi dalam tawadhu. Meskipun kita ini sudah jamaah pinter, kuasa, ini tawadhu ae Pak Lur. Dilok-lokno wong wis gak biasa. Mulih nasihat mau marik-marik. Muga-muga Allah paling barokah. Ya terus diterusno gak sida perjalanan akhirat. Balik lagi ya ke 7 orang ini bisa sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Yang berikutnya orang yang bisa menahan apa? Orang yang bisa menyendiri dan menangis karena takut kepada Allah. Ini penting ya kita kerjakan. Kalau bisa saudara jamaah malam hari itu duduklah sendiri, tafakur, mikir surga, mikir neraka, mikir apa sih yang sudah kerjakan selama hidup saya. Kalau bahasanya Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu urip wis umur wis piro, kari piro. Hidup sudah berapa, tinggal berapa. Loh. Haji Nur Hasan saudara jamaah simple kata-katanya, tapi kalau kita renungkan hidup sudah berapa, tinggal berapa, itu bisa nangis saudara. Saya ya kalau feedback sampean ya sekarang semua yang ada di masjid ini ya. Kalau kembali ke masa lalu, apa yang sudah saya kerjakan? Sing duwe anak-anakku apa yo dadi wong apik kabeh. Putu-putuku apa dadi wong apik kabeh. Terus amal saleh kudu jamaah iki opo ae. Nek dieling-eling para sedulur nang aduh iso nangis para sedulur. Terus nek aku nang akhirat iki barang-barang iki iso ngalang-alangi aku apa gak iki? Bojo, anak, putu, mantu, bondo, nyambut gawe. Ya toh, utang piutang, wabe iki iso ngalang-alangi apa gak? Nek awake mikir ulur nangis para sedulur. Terus umpama sekarang saya mati, apa yang saya banggakan kepada Allah? Ya Allah apa? Saya sama jenengan, umpama saya sekarang dipundhut oleh Allah, apa yang saya mandukan kepada Allah? Yang saya pamerkan kepada Allah apa? Padahal Allah minta falaqta hamal aqobah. Manusia itu dalam hidup mbok pernah melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan tapi dilakukan. Berbuatlah sesuatu yang besar. Sodako yang paling dicintai. Kalau si Tolha itu mensodakokan bun bayruhaknya. Atau pernah pokoknya sesuatu yang besar yang nggak mungkin bisa dilakukan tapi dilakuin. Hidupnya dihabiskan untuk sholat malam. Hidupnya dihabiskan untuk zikir. Hidupnya dihabiskan untuk puasa. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis. Ya toh? Pokoknya sehari saya harus baca Quran 3 juz. Jemaah ada mubalik kita ya, kawan dekat saya. Setiap 3 hari, 4 hari itu khatam Quran. Kawan dekat saya. Setiap 3 hari atau 4 hari khatam Quran. Dan itu tetap ngajar. Yang ngajar, ya jualan, ya apa. Saya tanya, gimana kamu itu? Saya ingin mengerjakan falak tahamal aqobah. Jadi dia caranya ya, bangun malam itu baca 2 juz. Sholat. Dan 2 juz kalau lancar saudara jamaah, nggak berjam-jam. 1 juz itu kalau lancar cuma setengah jam. Dan nggak kesusu-susu, bacanya steady. Apa steady nih gua apa? Ya steady lah wis. Habis itu nanti subuh, adzan subuh itu menunggu apa? Qomat tuh baca Quran lagi. Terus setelah sholat subuh kalau dia nggak jadwal ngajar, dia baca Quran lagi. Itu 2 juz itu biasanya. Pokoknya sehari itu 10 juz. Nanti habis duhur mau tidur atau sebelum tidur atau setelah duhur sebelum ngajar itu dia baca Quran lagi. 1 juz, 2 juz. Habis asar biasanya orang tuh kan nonton bola, tenguk-tenguk, ngobrol, dia baca Quran 2 juz. Enggak lama saudara 2 juz, enggak lama 1 juz, 2 juz. Nanti habis isya baca lagi. Kalau sebelum nunggu ngajar tuh baca Quran. Setiap 4 hari, setiap 3 hari sampai 4 hari selalu khatam Quran. Itu namanya falaq tahamal aqobah. Saya contohkan yang sedikit.
Lah kita saudara dalam hidup ini harus ada itu. Kerjakan sesuatu yang besar. Sehingga apa? Kita kalau tafakur itu bisa tenang saudara. Tahu setiap hari istighfar 1000 kali. Dengan konsisten. Setiap hari membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa hamdalillah kulli syai'in qadir 1000 kali. Amalan hizib saya ini. Berangkat ke pasar baca itu, pulang ke pasar baca itu, tengok-tengok baca itu. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa hamdalillah kulli syai'in qadir 1000 kali. Jamaah, sama hidupnya dicukupi oleh Allah. Tapi besar saudara, bisa dibanggain ke Allah. Sehingga sampean duduk, diam gini, tafakur bisa nangis. Tapi ada yang dibanggain. Seperti 3 orang yang di dalam gua itu. Ada yang bisa dibanggain baik kepada orang tua, bisa amanat, bisa menahan hawa nafsu. Falaqot tahamal aqobah, fakku rokobah, au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Memberi makan di hari paceklik. Halo yang di atas, ojo ngomong le ya. Nek ngomong bisik-bisik aja. Ya bisik-bisik biar nggak dengar yang lainnya. Terus, jamaah, berikutnya orang yang mendapat payung adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dalam arti, karena takut kepada Allah. Meskipun sendiri, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, cantik, telanjang misalnya, Lur. Ya tetap, ini akhafullah. Diiming-imingi, ini bayaran sak mini. Itu loh, haram, ribo, gak wis. Loh, ini persenannya 20%. Guys. Wah, aku tak mangan gini guys. Yang penting enak panganan, masih sambal goreng tok gak apa-apa. Sambal goreng ati, sambal goreng pate, sambal goreng rempelo gak apa-apa. Kata lur nggih. Masih goreng-gorengan tok manganku gak apa-apa. Ayam goreng, bebek goreng, iwak goreng. Timbang persen-persenan ngono iku lur kok garai malah dadi gawe terus. Nggih? Dieling-eling swarga neraka ni terus lur. Kalau diiming-imingi sesuatu kok saja menceng, tinggalin. Itu pahalanya besar. Terus orang yang apa yang berikutnya? Imam yang adil, udah terakhir ya. Imam yang adil. Nah ini siapa-siapa yang didapuk jadi imam saudara jamaah berdoalah kepada Allah. Okay? Siapa saja di sini yang didapuk jadi imam berdoalah. Di samping jamaah-jamaah juga mendoakan ya Allah bila saya ini bisa menjadi imam yang adil, yang rafiq, yang muksin, yang aris, yang karena Allah. Okay? Monggo diikuti saya ya Allah. Jadikanlah saya. Ini untuk yang imam ya. Menjadi imam atau pengurus yang bisa adil, bisa rafiq, muksin, aris karena Allah. Ulangi lagi, ya Allah, jadikanlah imam-imam saya, pengurus-pengurus saya, menjadi imam-imam dan pengurus-pengurus yang adil, yang rafiq, yang muhsin, yang aris, yang karena Allah. Adem lur ya. Jadi kalau kita jamaah selalu doa begitu, jamaah ringan kita. Lah jadi imam ya gitu, harus doa gitu. Soalnya apa? Imam itu harus nyekel geni Rasulullah. Dilepas kalau dilepas itu tugas, tapi kalau dipegang itu panas. Imam itu tempat celaan. Bu imam daerah, bu wakil imam daerah, bu imam kelompok, bu wakil imam kelompok. Bu sesepuh, bu apa niku dadi celaan. Tempatnya celaan. Hanya bisa minta tolong kepada Allah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu sebenarnya menghendaki kamu mudah, diberi jalan keluarnya. Karena apa? Kamu manusia itu dicipta oleh Allah lemah. Jamaah-jamaah kita melihat keimaman, melihat pengurus, doakan saudara. Jangan dicela, doakan. Jadi imam itu gak dibayar abot Rasulullah. Jadi pengurus juga dibayar abot. Bantu doa, jangan dibantu dengan celaan. Kalau kita nyela-nyela di koder jadi imam, gak bisa terus gimana? Jadi para imam-imam, para pengurus yang didapuk berdoalah kepada Allah menjadi imam atau pengurus yang bisa adil, rafiq, muhsin, aris karena Allah. Lah jamaah-jamaah berdoa, ya Allah, pengurus saya, imam-imam saya di sini, di kelompok sini, jadikanlah menjadi imam-imam yang adil, yang rafiq, yang muhsin, yang aris karena Allah.
Muga-muga Allah paring barokah. Walan ta'dilu abadan. Ngoten nggih? Walau harstum. Kamu enggak akan bisa adil selama-lamanya meskipun kamu apa? Bunyinya gimana itu yang? Kamu tidak akan bisa adil selama-lamanya meskipun kamu itu ingin. Artinya sejamaah, kalau jamaah-jamaah yang lain ya melihat kepengurusan pondok apa saja, sampean enggak suka. Melihat kepengurusan, melihat apa aja sampean kok enggak suka sejamaah, jangan cuma tidak suka, doain baik. Yang jadi pengurus di dapur dan di pondok, ya apa? Doalah, didoain. Pertama yang jadi pengurus ya doa supaya bisa rafiq musin adil. Jamaahnya bisa mendoakan pengurusnya. Karena apa? Kita ini partner untuk bisa masuk surga. Halo jamaah. Kita ingin masuk surga apa mboten? Ingin ya. Imam kita, pengurus kita adalah partner kita untuk masuk surga. Para pengurus, jamaah-jamaah kita adalah partnernya pengurus-pengurus untuk masuk surga. Partner itu artinya orang yang harus saling menguatkan. Jamaah, nek sampai imami ngaku, jamaahku gak taat. Di hari kiamat ngomong begitu saja jamaah. Dan ditutup mulutnya memang gak taat betul. Retik, gak taat, resolusi menjatuhkan. Di hari kiamat sudah ciloko jamaah. Tapi sebaliknya, imam, pengurus, gak akan bisa masuk surga kalau jamaahnya gak mengatakan adil. Lah, padahal nggak akan bisa adil. Lah jamaahnya nggak akan bisa taat terus-menerus, nggak akan. Ya ada mangkalnya juga. Lah enaknya piye? Enaknya bagaimana? Enaknya jamaahnya memaafkan kepada pengurusnya, pengurusnya juga memaafkan kepada jamaahnya. Akhirnya podo-podo entengi. Nggih napa nggih Pak Sulur? Podo-podo entengi, hisapane gampang. Enggak usah dipermasalahkan, Lur. Soalnya Nabi itu melihat gini ya, Nabi itu. Man ra'a min amri syai'an yakrahuhu falyasbir alaih fa innahu man kharaja minal jama'ati kita shibrin faqad khala bi buqatal islami min. Siapa yang melihat imamnya sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia tidak suka, artinya bukan maksiat, mbuh cara ngomongnya, mbuh cara memutuskan, mbuh cara menasehat, enggak suka, falyasbir alaihi, supaya tetap mendengar dan taat kepada imam itu maksudnya. Karena apa? Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, faqad khala aribuqatal islami min unuki. Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal, enggak taat kepada imamnya, Islamnya apa? Lepas dari lehernya. Terus piye nek ngono Rasulullah? Laki Allah yaumal qiyamah la hujjatalah, bertemu dengan Allah enggak ada hujjah. Alhamdulillah jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Dari saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan, muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.